Oh, so what is wrong with that? I'm not gonna be like everybody wants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Regiftia Rizky Pradana Putra dengan NIM 23050948 dari kelas BM 2305A Kampus 3 Raksa Malam, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yatsi Madani. Pada kesempatan kali ini, di dalam video ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tahapan thinking dalam desain untuk persyaratan tugas mata kuliah desain UI dan UX. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Tahapan design thinking. Pendekatan kreatif dalam menyelesaikan masalah dengan berfokus kepada pengguna atau user. Apa itu design thinking? Design thinking adalah metode pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, human center. Pendekatan ini membantu kita memahami kebutuhan pengguna, menemukan ide inovatif, dan menciptakan solusi yang benar-benar bermanfaat. Seperti yang kita tahu, tujuannya bukan hanya membuat produk, tetapi menciptakan pengalaman yang berarti bagi pengguna. Ini nanti akan berpengaruh kepada user interface dan user experience. 5 tahapan design thinking. Ada empatis, memahami pengguna, lalu ada define, merumuskan masalah, yang ketiga ada ideate, menghasilkan ide, yang keempat ada prototype, membuat model awal, lalu kelima ada test, menguji solusi. Setiap tahap ini saling terhubung dan dapat diulang sesuai kebutuhan proses. Lanjut. Tahap pertama yaitu empathize. Fokus utama dalam empathize ini yaitu memahami kebutuhan, perasaan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna atau user tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yaitu observasi langsung terhadap pengguna, memahami kebutuhan pengguna tentunya ya. Lalu ada wawancara mendalam untuk menggali pengalaman mereka yang akan berpengaruh kepada experience. Dalam bahasa Inggrisnya itu pengalamannya. Lalu ada mencatat pola perilaku dan emosi yang muncul dari kebiasaan suatu user atau pengguna tersebut. Tujuan dari tahap ini yaitu mendapatkan pemahaman mendalam tentang apa yang benar-benar penting bagi pengguna. Jadi nantinya kita bisa merancang nih apa yang benar-benar dibutuhkan eh, agar ramai pengguna yang menggunakan desain UI atau UX kita di tahap pertama. Lalu ada tahap kedua yaitu define. Setelah memahami pengguna, langkah berikutnya adalah menyusun masalah utama berdasarkan hasil empati. Tim merumuskan problem statement yang jelas dan terarah. Contohnya, dari hasil wawancara ditemukan bahwa banyak pengguna kesulitan mengatur keuangan bulanan. Maka, ketemulah masalah utamanya, yaitu bagaimana cara membantu pengguna mengatur pengeluaran dengan lebih mudah dan menyenangkan. Tahap ini membantu tim menentukan fokus solusi agar tidak melenceng dari kebutuhan nyata pengguna. Tentunya ini menjadikan desain tidak bertele-tele ya, dan langsung kepada fokus yaitu solusi agar tidak melenceng dari kebutuhan nyata dari pengguna tersebut. Tahap ketiga ada ideate. Ideate. Pada tahap ini, tim mulai berpikir kreatif dan terbuka terhadap segala kemungkinan solusi. Menggunakan teknik brainstorming, mind mapping, atau design sprint untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide. Tidak ada ide yang salah, semua ide dianggap berharga di awal proses. Tujuan dari tahap ini yaitu menemukan berbagai alternatif solusi yang inovatif dan berpotensi menjawab kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tahap keempat ada prototype. Prototype ini seperti untuk pengetesan ya dari tahap sebelumnya. Setelah idenya dipilih nih, lalu selanjutnya saatnya membuat model awal atau prototype dari solusi yang akan dikembangkan. Prototype tidak harus sempurna, cukup berupa tampilan sketsa atau simulasi sederhana. Melalui prototype, tim dapat melihat bagaimana ide tersebut bekerja di dunia nyata. Jadi, prototype ini seperti alat uji untuk produk atau desain yang akan kita gunakan nantinya. Apakah bisa maksimal
diterapkan di industri, bekerja di dunia nyatanya bisa maksimal atau tidak. Tahap ini penting untuk menguji dan memperbaiki ide sebelum menghabiskan banyak sumber daya. Cukup krusial ya pada tahap ini. Lalu yang kelima ada tahap tes atau pengujian. Prototipe diuji langsung kepada pengguna untuk memperoleh umpan balik atau feedback. Amati bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi yang dibuat. Catat kelebihan, kekurangan, serta saran yang muncul. Tujuan dari tahap ini adalah mengevaluasi efektivitas solusi dan melakukan penyempurnaan sebelum diterapkan secara luas. Tentunya desain tidak ada yang sempurna. Makanya dibuatlah tadi di tahap 4 ada prototipe ya. Prototipe sebelum proses pengetesan dicek dulu lah di prototipenya apakah maksimal atau tidak. Lalu ada proses pengetesan dulu sebelum produk tersebut diterapkan secara luas agar efektif, agar suatu produk tersebut efektif. Lalu ada hubungan antar tahap. Hubungan antar tahap, design thinking bukan proses linear, melainkan siklus iteratif. Artinya, setelah tahap pengujian, tim dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki atau mengembangkan ide lebih lanjut. Proses ini terus berulang sampai diperoleh solusi yang benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi, ketika suatu produk atau desain tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna nih, bisa dilakukan lagi proses-proses pengujian untuk memperbaiki ke tahap selanjutnya untuk memperbaiki dan mengembangkan ide lebih lanjut agar desain tersebut bisa efektif sesuai kebutuhan pengguna. Nantinya kan akan ada evaluasi ya, sampai benar-benar diperoleh solusi yang benar-benar efektif sesuai dengan kebutuhan pengguna, agar suatu desain tersebut bisa benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini, design thinking membantu tim berpikir kreatif dengan berpusat kepada manusia atau user itu sendiri. Setiap tahap yang tadi saya sebutkan empathize, define, ideate, prototype, dan test memiliki peran penting. Kunci keberhasilan ada pada kemampuan untuk memahami pengguna dan beradaptasi dengan umpan balik. Tentunya sebagai tim atau developer atau seorang desainer UI atau UX harus mampu memahami kebutuhan pengguna ya, dan memahami apa sih yang diinginkan oleh pengguna, apa sih yang lagi rame, apa sih yang lagi viral, agar kita dapat beradaptasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Inovasi sejati muncul ketika kita benar-benar memahami orang yang akan kita bantu, agar hasilnya bisa maksimal. Terima kasih. Dengan design thinking, kita tidak hanya membuat solusi, tetapi menciptakan nilai yang bermakna bagi pengguna. Saya rasa cukup sekian presentasi dan pembahasan penjelasan materi tentang design thinking dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.